Oke, langsung saja rekan-rekan IT Desa. Sesuai dengan video pengantar tadi, kita akan bahas yaitu untuk dasar-dasar komputer. Di sini saya akan memberikan materi, yaitu materi paling dasar, materi yang memudahkan Bapak Ibu perangkat desa untuk mengikuti pembelajaran ini, yaitu media screenshot ya. Bapak Ibu mungkin sudah nggak asing lagi kalau di handphone kita mau screenshot, tinggal tarik aja jari 3 dari atas ke bawah di layar handphone, atau di tombol volume, kemudian tombol volume min plus, kemudian ditekan, kemudian bersamaan, maka akan menghasilkan screen. Nah, ini bagaimana kalau kita men-screenshot di komputer atau laptop? Karena kita berkomunikasi di grup IT desa ini, tentu saja kalau punya masalah, ingin menyampaikan masalah di grup ini supaya mendapatkan penyelesaian, maka harus dilakukan yang namanya screenshot ya. Atau nanti teman-teman yang lain atau saya sendiri itu akan langsung cepat tanggap masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi atau yang sedang dibahas. Tapi kalau hanya menggunakan berupa ketikan atau penjelasan, itu akan kesulitan untuk bagi kawan-kawan yang akan membantu menjawab. Nah, di sini saya akan berikan satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk peserta di grup ini, di IT desa ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Jadi bagi yang sudah pernah mendownload aplikasi ini ya alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, silakan dicoba untuk dipasang di laptop. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang saya katakan tadi, bahwasanya pada saat Bapak Ibu punya masalah misalnya dengan printer, itu saya tidak kurang setuju kalau Bapak harus memoto layar monitor. Jadi layar monitor difoto dengan handphone kemudian dikirim. Itu memorinya akan besar masuk di grup itu ya. Dan orang yang membuka juga dia akan terlalu berat. Jadi usahakan kalau Bapak Ibu punya masalah dengan sebuah aplikasi atau dengan perangkat keras, itu silakan di screenshot lewat komputernya masing-masing, karena mungkin di situ tampilan layarnya. Lain halnya kalau memang di komputer itu sudah tidak bisa tampil lagi ya, atau gelap atau ngeblank ya. Nah, itu boleh dipoto, tetapi saran saya gunakan dulu aplikasi screenshot untuk memudahkan. Nah, di sini aplikasi screenshot itu kalau tanpa menggunakan aplikasi juga bisa. Di tombol screenshot itu, di tombol keyboard itu di samping F12 ada yang disingkat dengan PRTSC SYSR key. Nah, itu ya, di samping pause break itu ada namanya kepanjangannya screenshot. Nah, itu bisa saja. Tetapi kalau kita men-screenshot seperti video, seperti pembuatan tutorial, itu kita susah kalau tidak menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya sediakan aplikasinya. Sebelumnya kita akan coba dulu bagaimana caranya, karena sangat menakjubkan sekali aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini di halaman tray, di sini ada yang namanya print screen ya. Nah, untuk nama aplikasinya itu Bapak Ibu silahkan download di link deskripsi, sudah saya siapkan. Silahkan di download atau langsung dicari di Google Chrome juga bisa ya. Di sini saya akan kasih nama filenya, ada setup like shot ya. Nanti kalau Bapak Ibu download dari link deskripsi, ini nama filenya adalah bentuk WinRAR ya. Nah, nanti setelah di-download, Bapak Ibu silakan diinstal. Saya nggak akan praktekkan installnya karena sudah saya install. Ini sangat mudah sekali. Nah, ini hanya berjalan di
komputer atau di laptop. Untuk kita misalnya menggunakan handphone, saya usahakan untuk mencari apakah setup Linkshot ini bisa diinstal di versi Android. Oke. Nah, di sini kita sudah install, jadi installnya sangat gampang sekali. Tinggal klik 2 kali. Kemudian pilih bahasa ya, kemudian OK dan seterusnya. Nah, ini saya anggap semuanya sudah bisa. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau sudah diinstal maka dia akan muncul gambar bulu yang berwarna ungu ini ya. Nah, ini. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Misalkan kita punya masalah dengan di aplikasi. Jadi kita tinggal tekan print screen di keyboard. Nah, maka di layar ini pilih area, maka akan muncul pilih area. Jadi kita drag. Nah, seperti ini. Ini adalah area yang kita screen ya. Jadi bagian mana yang kita punya masalah, sebelum kita posting kita screen. Nah, di sini misalnya. Nah, ini bisa dibesarkan, dikecilkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada peralatan yang kita butuhkan ya. Di sini misalnya ada pena. Di sini untuk menandai ya dan sebagainya. Di sini warna juga bisa diubah dari sini. Nah, di sini ya. Itu. Nah, ini untuk cara penggunaannya. Nah, oke. Nah, sekarang begini. Untuk menutupnya, misalnya setelah kita mau membatalkan ini, kita tinggal klik X ini atau tekan Escape ESC di pojok kiri atas di keyboard ya. Nah, dia akan kembali. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana cara men-screenshot yang benar ya, dengan topik dan tidak salah, supaya orang itu langsung melihat permasalahan yang kita hadapi itu langsung tahu. Misalnya begini, Bapak Ibu akan membuat postingan punya masalah dengan aplikasi Microsoft Word. Di sini aplikasi Microsoft Word itu mistarnya hilang ya. Maka di situ akan dibuat pertanyaan di grup ini sesuai masalahnya, kemudian sertakan screenshotnya ya. Nah, misalnya di sini kita screenshot seperti ini. Kemudian biasanya mistar itu kan ada di sini, di atas ini ya. Jadi kita tandai di sini. Kita tandai yang di sini, boleh dengan menggunakan ini atau menggunakan checklist ya. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita mau membuat tag? Membuat tag itu kalau dia hanya dua huruf atau 3 huruf, ya bisa kita ketik seperti ini. Tapi di sini kita disiapkan itu untuk pembuatan tagnya. Ini ada tag, kita letakkan di sini, kemudian kita ketik bagaimana cara menampilkan mistar. Nah, seperti ini. Ini warna juga bisa diubah. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara menampilkan mistar. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, baru terserah kita mau disimpan dulu. Kita simpan dulu ya, dalam bentuk JPG atau BMP atau PNG. Tapi kalau kita langsung mau posting, kita langsung ke JPEG. Tapi kalau mau ke Photoshop, mau diedit dengan Photoshop, kita PNG atau BMP ya. Kita klik JPG di sini. Kemudian kita ubah namanya. Terserah kita. Kemudian kita klik save ya. Maka filenya itu dia sudah langsung berbentuk dengan file screenshot. Nah, yang ini ya, dalam bentuk JPG yang sudah siap kita akan upload di Facebook
atau di grup ini. Nah, kalau misalnya tidak mau disimpan, jadi misalnya tidak mau disimpan seperti ini, misalnya kita buat contoh lagi seperti ini, tidak mau disimpan kemudian langsung di copy. Jadi kita langsung salin saja, kita klik salin, kemudian kita buka grupnya, kemudian pilih di sini tanya jawab, klik di sini, kemudian baru kita posting di sini, ya, kita tempel, Ctrl V. Nah, seperti ini masuk. Kemudian di sini kasih keterangan masalahnya apa atau kata-kata pengantar. Setelah itu baru klik posting. Gitu ya. Nah, mudah kan untuk mempostingnya. Ini jika menggunakan komputer. Nah, setelah itu kita batalin ya ini. Kita batalin. Setelah itu kita coba lagi. Kita screenshot lagi. Nah, sekarang tadi misalnya kita sudah tandai seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya garis. Ini untuk membuat garis lurus. Nah, misalnya mau digambar dulu, screenshotnya dan sebagainya. Kemudian ini ada panah. Nah, ini panah ini misalnya seperti ini untuk menunjukkan seperti ini ya. Atau kita mau pakai ini juga bisa, teman, dia tidak rapi ya. Kemudian selanjutnya ada persegi. Nah, persegi ini kita akan membuat kotak persegi. Nih seperti ini ya. Kemudian ada penanda. Nih, penanda ini adalah sama seperti dengan pena, tetapi dia ukurannya lebih besar ya. Untuk penanda ini ya. Kemudian ini ada urungkan. Ini untuk membatalkan ini semua. Kita klik urungkan ya. Nah, untuk membatalkan apa yang telah sudah kita ubah. Oke. Nah, di sini ada simpan yang tadi, kemudian ini copy, kemudian ini print atau cetak. Jadi hasil screenan itu langsung kita cetak. Gitu ya. Nah, di sini ada cari gambar yang mirip di Google ya, atau CTRL-G. Nah, sekarang begini, saya akan contohkan. Inilah kecanggihan. Jadi saya akan contohkan misalnya di sini ada chart ya. Nah, di sini kita akan screen ini. Kita screen. Kemudian ini kita akan butuh penjelasan daripada gambar ini, namanya apa? Kita cari di Google. Jadi tidak perlu mengetik bahwa ini namanya insert chart. Kita tinggal klik gambar Google ini, kita klik. Kemudian di sini akan mencari, membuka Google dengan syarat dia harus connect dengan internet. Nah, ini yang kita upload tadi, ya. Yang ini yang kita upload tadi. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang mirip dengan gambar ini yang kita cari tadi. Nah, di sini sudah ketemu kan, hampir mirip, banyak yang mirip. Kalau kita mau butuh penjelasan, kita coba di sini buka salah satu hasil pencariannya. Pasti dia walaupun tidak 100% ada hubungannya. Nah, di sini ya. Ada hubungannya ya. Nah, ini mudahnya menggunakan screenshot like ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Misalkan kita coba lagi. Di sini ada share, bagikan di jenjang sosial. Nah, kita klik di sini. Kita klik ini, kita pilih di sini. Ada Twitter, ada Facebook, ada bagikan ke Vika, kemudian ada bagian ke Pinterest. Pinterest ini gambar ya. Kita coba ke Facebook yang ini. Seperti apa prosesnya? Dia akan masuk ke akun Facebook kita, ya. Nah, di sini. Jadi kita harus login lagi, ya. Cuman saran saya jangan gunakan ini untuk memposting karena dia ribet, Bapak Ibu harus masuk lagi ya. Sedangkan di sini kan sudah dibuka tadi ya. Oke. Nah, sekarang saya screen lagi. Di
di sini ada yang namanya unggah ke printscreen.com atau JTRLD. Jadi gambar ini itu kita akan buat dalam bentuk link, kemudian kita kirim ke seseorang itu dalam bentuk linknya, jadi bukan gambarnya. Karena ada juga di situ di sebuah aplikasi atau registrasi apa gitu, di situ kita harus menyertakan bukti-bukti fisik. Nah, kita nggak mungkin, sedangkan di situ tidak ada fasilitas untuk menampilkan gambar. Kita hanya bisa memberikan linknya. Jadi nanti pihak pembuat aplikasi itu akan mengecek linknya saja. Jadi ini cara yang sangat canggih sekali dan sangat memudahkan kita sekali. Jadi kita tanpa harus mengirim gambarnya, tetapi kita cukup mengirim linknya. Jadi lebih pendek. Kita akan coba di sini ya. Kita akan klik unggah ke print screen. Maka di sini akan menghasilkan sebuah alamat. Nah, di sini. Jadi di sini kita salin. Boleh kita copy yang dari sini, copy, atau kita salin yang ini, tombol salin. Kita klik salin, maka dia akan menghilang. Nah, sekarang kita akan buka di Google. Kita akan buka di Google. Kita tab baru, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar, maka dia akan membuka file yang kita screen tadi, ya Bapak Ibu ya. Di sini ini adalah fasilitas daripada Google Chrome, yaitu Slingshot ya. Ini tadi Slingshot ya, aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, kita akan coba sekali supaya pembuktian yang ini ya. Ini di halaman kita print screen, kemudian kita upload, kemudian kita salin, kemudian kita Ctrl V di sini, kemudian kita enter. Nah, dia akan menghasilkan yang kita screen tadi. Nah, bagaimana untuk menempel linknya? Menempel linknya, misalnya kita mau misalnya saya selaku pengajarnya meminta tolong di screen kemudian kirim linknya saja supaya tidak menghabiskan halaman di halaman grup. Nah, misalnya kita tadi sudah kita screen ya, kita screen, kemudian kita terlalu besar, kita pilih yang unggah ini, kemudian kita salin, kemudian kita tempel di sini misalnya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau ngirim lewat Messenger atau message atau chat pribadi, misalnya ini chat pribadi seperti ini ya. Ada Najwa Febrian. Nah, ini kita balas Najwa Febrian. Di sini apaan ini ya? Kita tutup dulu. Kita buat chat bebas lah. Kita buat chat misalnya di sini dari kita chat dulu. Ini akan lebih maaf, malah membuka ini ya. Di sini ya. Di sini kita buat Messenger, kemudian di Hikai. Nah, di sini ya, masuk sini, kita bisa tempel di sini. Nah, begitu. Baru kita klik kirim ya, begitu caranya. Nah, ini mudahnya aplikasi screenshot like ya, sangat membantu sekali pekerjaan kita. Terutama kita akan melakukan diskusi di grup ini supaya lebih cepat direspon ya, kemudian lebih mudah mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu harus gunakan aplikasi ini untuk diinstal di komputer. Oke, mungkin cukup
sampai sini dulu untuk pengantar dasar-dasar komputer. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Silakan Bapak Ibu share video ini, tutorial ini di luar grup boleh ya, silakan share, atau di dalam share lewat pribadi, baik itu di luar Facebook atau ini. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya Bapak Ibu tinggal aktifkan notifikasi di YouTube-nya ya, di channelnya. Di channelnya itu di pencarian, kalau kita mau di pencarian itu bisa Bapak Ibu ketikkan aja di pencarian itu IT Desa ya, itu sudah ada. Jadi silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya ya, seperti ini contohnya, supaya tidak ini ya, kita akan coba dulu biar semuanya gamblang. Nah, seperti ini misalnya pertama kali masuk atau Ibu menggunakan pencarian, maka harus klik tombol subscribe seperti ini, kemudian nyalakan loncengnya yang ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu pada saat saya akan mengupload materi, Bapak Ibu tanpa harus melihat grup di Facebook, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi ya. Itu syaratnya untuk mengikuti pembelajaran agar lebih mudah. Nanti akan muncul notifikasi, misalnya Bapak Ibu tidak ingin membukanya atau dipending dulu bisa ya, di HP itu tidak akan hilang notifikasinya. Oke. Salam IT Desa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.